warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lala Fatimah dengan nomor pokok mahasiswa saya 242151111025 dari kelas 2024A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sukirwan, Magister Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas topik penting dalam dunia pendidikan dengan tema kasus di mana guru yang tidak tegas karena takut melanggar hak asasi manusia. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Mereka tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga mendidik siswa agar memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan menghormati norma-norma sosial. Namun, di zaman sekarang ini, banyak guru yang merasa serba salah. Ketika seorang guru mencoba menegakkan disiplin, mereka seringkali dihadapkan pada ketakutan akan tuduhan melanggar hak asasi manusia. Apalagi dalam era di mana siswa dan orang tua lebih sadar akan hak mereka. Tindakan guru bisa dengan mudah disalahartikan. Akibatnya, banyak guru yang akhirnya memilih untuk pasif dan menghindari masalah hukum atau sosial. Tapi, apa dampaknya bagi pendidikan kita? Mari kita lihat lebih jauh lewat kasus nyata dari Ibu Supriyani. Kasus ini terjadi pada tahun 2024 di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibu Supriyani adalah seorang guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Kejadiannya bermula ketika seorang siswa berinisial D yang merupakan anak dari seorang anggota polisi mengeluhkan luka di bagian pahanya. Luka tersebut diduga terjadi karena tindakan Ibu Supriyani yang menegur D dengan cara yang dianggap keras. Tentunya orang tua D merasa tindakan tersebut tidak dapat diterima, lalu melaporkan Ibu Supriyani ke polisi. Kasus ini pun berkembang. Ibu Supriyani ditahan dan isunya pun menyebar ke media sosial. Banyak pihak yang memberikan dukungan kepada Ibu Supriyani ini, karena menurut rekan-rekan guru lainnya tindakan tersebut sebenarnya hanya berupa teguran ringan untuk mendisiplinkan siswa. Namun karena adanya laporan dari orang tua D, kasus ini berkembang menjadi tuntutan hukum. Kasus ini tidak hanya berdampak pada Ibu Supriyani saja, tetapi juga pada dunia pendidikan secara keseluruhan. Yang pertama, ketakutan di kalangan guru. Banyak guru yang merasa semakin takut untuk menegakkan disiplin di kelas karena khawatir mengalami hal yang serupa. Yang kedua, citra guru yang terganggu. Guru bertujuan untuk mendidik, namun
dianggap melakukan pelanggaran, sehingga citra profesi guru pun menjadi sorotan. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan. Orang tua yang terlalu melindungi anaknya bisa menciptakan kesan bahwa guru tidak bisa dipercaya untuk mendidik anak-anak secara benar. Dari kasus ini, kita dapat melihat beberapa masalah utama yang sering terjadi dalam sistem pendidikan, seperti kesalahpahaman tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Padahal, menegakkan disiplin adalah bagian penting dari proses pendidikan. Namun, tidak adanya panduan yang jelas membuat guru menjadi seringkali bingung tentang batas-batas yang aman untuk mereka. Kurangnya dukungan bagi guru. Guru seperti Ibu Supriyani seringkali tidak mendapatkan dukungan yang penuh dari pihak sekolah ataupun pemerintah. Ketika masalah seperti ini muncul, guru cenderung dibiarkan menghadapi masalahnya sendiri. Minimnya edukasi bagi orang tua. Orang tua perlu dipemahaman bahwa mendisiplinkan siswa adalah bagian dari proses pendidikan, bukan bentuk dari pelanggaran. Namun, dalam kasus ini, orang tua justru langsung mengambil langkah hukum tanpa terlebih dahulu memahami konteks tindakan guru. Dampak dari masalah-masalah ini adalah semakin banyak guru yang memilih untuk bersikap pasif. Mereka tidak lagi berani menegur siswa, bahkan dalam situasi yang jelas membutuhkan tindakan disiplin. Hal ini tentunya dapat merugikan siswa dan sistem pendidikan kita secara keseluruhan. Lalu, bagaimana solusinya? Kita perlu pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah ini. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, penyusunan pedoman disiplin yang jelas. Pemerintah dan sekolah harus menetapkan pedoman yang jelas tentang tindakan disiplin yang diperbolehkan. Guru juga perlu dilatih untuk memahami batas-batas ini agar mereka dapat bertindak dengan percaya diri. Yang kedua, perlindungan hukum untuk guru. Regulasi yang melindungi guru dari tuntutan hukum yang tidak berdasar haruslah diperkuat. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi guru dalam menjalankan tugas mereka. Ketiga, edukasi untuk orang tua. Sekolah dapat mengadakan program yang melibatkan orang tua untuk memahami peran guru dalam mendidik. Dengan begitu, mereka tidak akan langsung bereaksi negatif terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh seorang guru. Yang terakhir, keempat, peningkatan komunikasi membangun. Komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan siswa adalah kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan kondusif. Kasus Ibu Supriyani adalah pengingat bagi kita semua bahwa mendidik bukanlah tugas yang mudah. Guru membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang adil dan saling mendukung, di mana guru dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut dan siswa dapat belajar dengan optimal. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.